Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi as-siyam wa ja'alahu mutahhiran li nufusihim minadh dhunubi wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul 'allam wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa sham ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat, keberkahan, inayah dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang kembali diberikan kepada kita semua pada subuh yang mubarakah ini, yang tentunya kesempatan yang berulang kembali diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini untuk memaksimalkan apa yang belum maksimal pada hari-hari sebelumnya dan juga meminimalisir apa yang mungkin masih menjadi kebiasaan kita terhadap kesalahan, dosa dan kemaksiatan. Tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima taubat kita dan memberikan keselamatan bagi kita semua baik di dunia maupun nanti di hari kemudian kelak insyaallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang menjadi tadabbur kita tadi malam berkaitan dengan komitmen kita untuk mendapatkan ampunan Allah, memaksimalkan ikhtiar untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Oleh karena kita berada di bulan yang terkadang diistilahkan dengan Syahrul Ghufran, bulannya ampunan, bulan di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala itu diobral. Tadi malam kita tadabburi bersama sikap yang bisa mengoptimalkan upaya kita untuk mendapatkan ampunan Allah ketika kita melakukan dosa, kemaksiatan, di mana yang pertama kita tadabburi tadi malam adalah menyadari dosa itu sebagai dosa, iktiraf, mengakui kesalahan. Yang kedua adalah mengiringi kesalahan itu dengan memperbanyak melakukan kebaikan. Yang ketiga yang akan jadi tadabbur kita pada subuh yang mubarakah ini terhadap sikap di dalam menyikapi dosa dan kemaksiatan kita. Yang ketiga adalah tidak menunda-nunda untuk meminta ampunan dari Allah, tidak menunda-nunda untuk bertaubat dan meminta maghfirah Allah Subhanahu wa taala untuk semua dosa kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seringkali kita ini menganggap bahwa kita masih punya banyak kesempatan
Seringkali kita merasa bahwa kita masih punya banyak waktu, sehingga selalu saja terlintas dalam pikiran kita untuk menunda perbaikan diri, menunda untuk meminta ampunan, menunda untuk meminta diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kadangkala menjadi penyebab kita tidak mendapatkan atau jauh daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Bahkan kita sering menganggap kehidupan kita ini kita kontrol sepenuhnya. Jadi seolah-olah kitalah yang menjadi pengontrol satu-satunya kehidupan kita ini, sehingga kita kemudian dengan santainya menentukan kapan kita berdosa dan kapan kita mau meminta ampunan. Sikap ini adalah sikap yang pernah ditunjukkan dulu oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata para ahli tafsir, beruntung bahwa mereka betul masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dari kesalahan itu. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ketika saudara-saudara Yusuf ini mengatur sebuah makar untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, dengan mengatakan uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf saja itu. Bunuh saja Yusuf itu, atau tinggalkan dia di tempat yang terpencil, yang jauh dari penglihatan orang. Dengan demikian kita bisa menggapai kembali cintanya bapak kita ini, lalu kita merubah diri menjadi orang soleh setelahnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana rencana dosa dibarengi dengan rencana perbaikan diri, bahwa seolah-olah dia ingin mengatakan berdosa dulu, nanti setelah itu kita istighfar lagi. Berdosa dulu, nanti setelah itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita terkadang melupakan satu hal, bahwa ternyata yang menerima taubat dan menjamin keberlangsungan kehidupan kita satu-satunya di bawah genggaman Allah Jalla Jalaluh. Allah satu-satunya yang mampu mengontrol kehidupan kita ini, kapan kita diberi kesempatan dan kapan kita tidak diberi kesempatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki hak tunggal untuk menentukan siapa yang akan diampuni dan siapa yang tidak diampuni. Makanya kita sering mendengarkan di dalam ayat Al-Quran, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni siapa yang Allah kehendaki, dan Allah akan mengazab siapa yang Allah kehendaki. Dan kita tahu persis pengaturan Allah tidak seperti pengaturan pemerintahan, yang ketika kita punya kenalan orang dalam bisa ngurus semua urusan, sehingga seolah-olah semua bisa diatur dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan materi. Tetapi bagi Allah, Allah memberikan ampunan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka ini yang menjadi kekhawatiran orang-orang yang beriman kepada Allah ketika menunda-nunda untuk minta ampun, ketika menunda-nunda untuk bertaubat, ketika menunda-nunda untuk memperbaiki diri dengan menasihati diri sendiri dengan mengatakan, kalau tiba-tiba Allah menjemput kita sebelum kita memperbaiki diri, apa yang akan kita jawab nanti? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah? Sedangkan kita tidak pernah tahu
dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala mengambil kita, dan kapan serta di mana tempatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun yang bisa mengetahui dan memastikan apa yang dia akan lakukan besok, dan tidak ada satupun yang bisa memahami di mana tempat dia akan dijemput melalui jalan kematian. Sehingga ini mesti menjadi nasihat untuk kita semua, bahwa ada orang yang mengatakan, nanti besok saya perbaiki diri, nanti besok saya bertaubat, nanti besok saya meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia istirahat di malam hari, dia tidak bangun-bangun lagi. Sehingga rencana besoknya ini hilang begitu saja. Maka ketika kita ingin mengoptimalkan ikhtiar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan untuk tidak mengulur-ulur waktu, untuk tidak menunda-nunda waktu. Di samping karena kita tidak memahami dan tidak bisa menjamin kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebahagian orang juga menunda-nunda bertaubat, menunda-nunda meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala karena memang menganggap dia tidak pernah ditegur oleh Allah. Ini yang sering membuat sebahagian kita meremehkan dosa, karena merasa saya berdosa tapi saya baik-baik saja. Betul bahwa kadangkala Allah akan berikan peringatan terhadap dosa kita secara spontan, langsung di hadapan mata kita berupa bencana-bencana besar. Dan ini memang adalah merupakan salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu saja kesalahan yang kita lakukan, Allah sudah berhak memberikan azab kepada kita. Satu saja dosa yang kita lakukan, Allah sudah berhak memberikan hukuman kepada kita. Tetapi bukan berarti bahwa ketika Allah tidak memberikan hukuman dalam bentuk azab, malapetaka, bencana alam, atau kerusakan-kerusakan lainnya, bukan berarti kemudian Allah membiarkan kita berdosa begitu saja. Bahkan kadangkala hukuman Allah datang dari sesuatu yang kita tidak merasa itu sebagai hukuman. Apa bentuknya? Ketika Allah membuat hati kita merasa nyaman dengan dosa, merasa nikmat dengan dosa, merasa tidak ada yang berkurang meskipun bertambah dosa, semakin bertambah. Itulah sesungguhnya musibah terbesar. Ketika ada orang yang merasa dia baik-baik saja sedangkan dosanya terus bertambah. Di sisi yang lain, yang juga kadangkala membuat kita selalu menunda-nunda bertaubat, menunda-nunda meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena terkadang kita merasa, bahkan berlindung di balik keterangan-keterangan dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak apa-apa berdosa. Karena kita ini kalau sudah bersyahadat, maka tidak akan lama kalau di neraka, pasti dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Mereka berpegangan juga dengan dalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kan Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka tidak apa-apa transit sejenak dulu di neraka, yang penting ujung-ujungnya surga. Ini sama dengan keyakinannya orang-orang Yahudi yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa kalau dia masuk neraka, umurnya hanya 40 hari saja di neraka. Ini keyakinan orang Yahudi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, mengabadikan keyakinan orang-orang Yahudi dengan mengatakan, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Yahudi mengatakan,
kami tidak akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali dalam jangka waktu hitungan hari yang terbatas. Sebentar ji, tidak lama. Setelah itu akhirnya akan masuk surga juga. Tapi kita lupa bahwa hitungan hari nanti di hari kemudian itu berlipat ganda dibanding hitungan hari ketika kita masih hidup di dunia. Bahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan dalam solat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan perbandingan hitungan hari ini ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Sehingga ketika ada orang Yahudi yang meyakini bahwa tidak apa-apa cuma 40 hari, berarti kalau 40 hari itu sama dengan 40.000 tahun kita hidup di dunia. Siapa yang punya umur sampai 40.000 tahun? Bahkan kita ini yang hidup hanya sampai misalnya 60-70 tahun, itu tidak lebih dari 1,5 jam saja perhitungan waktu ketika kita sudah ada di akhirat. Lalu dengan santainya kemudian kita mengatakan toh tidak lama, tidak apa-apa berdosa, yang penting kita sudah mengucapkan syahadat, tidak lama nanti di neraka, akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka itu kita perlu meningkatkan kewaspadaan dalam bentuk keyakinan yang kuat bahwa neraka ini bukan main-main. Siksaan yang dipersiapkan oleh Allah di dalam neraka bukan main-main. Meskipun hanya sejenak, meskipun hanya sebentar, ini bukan main-main. Tidak seperti dongeng-dongeng yang diceritakan yang datang dan lahir dari kisah-kisah yang fiktif. Bahkan Nabi SAW menyampaikan hukuman yang paling ringan bagi penduduk neraka ketika mereka diberikan alas kaki yang dibuat dari besi panas yang mampu melelehkan otaknya, kepalanya ini meleleh dengan menggunakan alas kaki yang datang dari kerak-kerak neraka itu. Itu yang paling ringan. Sedangkan api yang biasa-biasa saja kita tidak mampu bertahan. Apalagi dengan panasnya api yang bukan hanya mampu membuat meleleh dan mendidih zat cair, tetapi mampu melelehkan zat padat, menunjukkan bahwa tingkat panasnya itu tidak bisa terbayangkan. Bagaimana mungkin ada orang yang rela diberikan hukuman yang berat, lalu kemudian dengan santainya ingin menunda-nunda bertaubat, menunda-nunda meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka menyadari bahwa mereka punya fisik yang lemah. Kita semua akan dihadapkan dengan satu jembatan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat, di mana jembatan ini tajam dan seperti tipisnya rambut yang dibelah 7. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Tsumma yu'ta bil jasr." Kemudian nanti semua manusia akan dihadapkan dengan satu jembatan, di mana jembatan ini fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Satu ujungnya berada di ujung jahannam dan ujung yang satunya lagi berada di ujung yang lainnya dari neraka jahannam. Artinya dia berada di atasnya neraka jahannam. Setiap kali orang yang lewat di jembatan itu dan tidak memenuhi syarat ibadah, ketaatan, keimanan, dia akan terjatuh ke neraka. Sehingga ada orang yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia dengan santai melalui jembatan itu. Ada yang harus terseok-seok, ada yang ketika melewati belum sampai di ujung sudah terjatuh, dan itu semua ditentukan dari tingkat amalan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Penghayatan tentang neraka, tentang siksaan, tentang konsekuensi yang harus diterima, ini seharusnya memotivasi kita untuk tidak menunda-nunda taubat, untuk tidak menunda-nunda meminta ampunan. Sebab apa? Allah tidak membutuhkan banyaknya dosa
untuk menjadi alasan memberikan hukuman kepada kita semua. Allah hanya butuh satu saja kesalahan, Allah sudah berhak untuk memberikan hukuman yang berat kepada kita semua. Maka itu berupayalah untuk meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses perbaikan diri sebelum tiba saatnya di mana taubat kita tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita renungkan pada subuh yang mubarakah ini menjadi nasihat untuk diri kami dan juga para jamaah sekalian, memaksimalkan taubat, memaksimalkan ikhtiar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menggapai semua kesempatan di bulan Ramadan yang mubarak ini untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.